Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin risoles pisang coklat ya. Biar lebih mudah buatnya, langsung aja kalian screenshot dulu untuk resep atau bahan-bahannya ini ya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan pisangnya, dan pisangnya langsung aja kita kupas dan langsung aja kita potong-potong. Satu buah pisang kayak gini langsung aja kita belah jadi 4 bagian ya. Jika udah, ini langsung aja kita sisihkan dulu. Kita lanjut untuk bagian tepung kentalnya. Di sini aku siapin tepung terigu, kita tambahkan garam dan juga secukupnya air. Kita kasihnya bertahap aja biar nanti nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kekentalan. Tapi kalau terlalu kekentalan kita bisa tambahkan lagi sih. Yang penting jangan sampai keenceran ya teman-teman ya. Nah, ini dia perbedaannya. Kenapa ini bisa jadi risoles? Ini ya kuncinya ya. Jadi pastikan untuk bagian ini kalian bikin sekental mungkin, tapi jangan juga terlalu kental. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kalau udah, langsung aja kita bikin teman-teman. Dan di sini aku menggunakan tepung panir warna coklat seperti ini. Di sebelum video ini aku juga udah pernah bikinin gimana cara bikin tepung panir warna-warni ya. Jadi pastikan kalian tonton dulu di video ini atau kalian boleh cek di deskripsi deh. Ini langsung aja kita bikin ya teman-teman ya. Dan biar dia anti bocor, untuk cara melipatnya kayak begini ya. Di sini aku menggunakan kulit lumpia seperti ini yang bulat aja, dan langsung aja kita ambil satu pisangnya, dan setelah itu langsung aja kita tambahkan glaze coklat teman-teman. Untuk isiannya boleh ditambahkan mesis ataupun coklat batang, tapi biar lebih gampang ataupun lebih simple kalian tinggal pakai ini aja. Ini tuh glaze coklat kiloan, tapi ini rasanya enak banget. Kalian boleh cek di deskripsi untuk variannya. Dan ini langsung aja kita lipat seperti ini teman-teman. Jadi dari bawah ke depan dulu, langsung kiri kanannya kalian tutup seperti ini, dan ini gak bakalan bocor ya teman-teman ya. Jadi dia anti bocor teman-teman. Nah, ini langsung aja kita tambahkan lem seperti ini, dan jadi ya teman-teman ya, ini tuh masih lumpia piscok. Kita bikin risoles caranya kayak gini. Kita celupin di tepung kental tadi seperti ini, dan setelah itu langsung aja kita taburin di tepung panir. Jadi risoles pisang coklat ya. Cuma ditambahin sentuhan akhir seperti ini aja, rasanya sangat-sangat berbeda dengan piscok pada umumnya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama risoles pisang coklatnya, langsung aja cobain di rumah. Resepnya gampang, cara buatnya juga mudah, dan bisa banget dijadikan varian terbaru. Nah, ini kita balurin seperti ini aja ya. Dan ini udah, lakukan sampai semua pisangnya habis. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Hasilnya banyak banget, silahkan kalian hitung sendiri dan langsung aja komen deh. Ini tanpa berlama-lama, langsung aja kita goreng. Pastikan menggunakan teflon anti lengket seperti ini biar dia nggak lengket juga. Dan langsung aja kita isi secukupnya aja teman-teman. Nah, jadi biasanya satu teflon seperti ini bisa muat sampai 6 biji kayak begini ya. Ini kita goreng menggunakan api besar aja, dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya merata ya teman-teman ya. Cukup satu kali bolak-balik seperti ini aja, jangan dibolak-balik. Jadi satu kali aja baliknya, dan setelah itu langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Dan ini dia hasilnya setelah kita goreng. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku buka nih, biar kalian bisa lihat sendiri isian dalamnya seperti apa. Dan ini tuh risolnya beneran risol ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek bikin kulit risol lagi, cukup pakai kulit lumpia lalu dibalurin dengan tepung yang kental. Hasilnya seperti ini, risol es pisang coklat ala Resa Red App. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Resepnya gampang, cara buatnya juga mudah banget, dan pastinya enak banget. Jadi ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget ya teman-teman ya. Biasanya lumpia atau pistok biasa itu kan crispy luarnya, di dalamnya berasa lembut dan coklat gitu kan. Nah kalau ini tuh bagian luarnya tuh masih lembut banget dan coklatnya tetap coklat banget, walaupun masih ada crispy dari tepung panirnya. Kalian wajib coba deh, buat yang penasaran langsung aja cobain di rumah. See you di next video. Thank you.